wonten setunggal hadis ngeniku, jangan kamu nyembah afalku, janganlah kamu menyembah zatku. Nah, Guson niku sanjang bahwasanya saya dan Guson adalah kosong. Nah, wonten niku sanjang niku zat napa niku wujude Gusti Allah. Napa wujude Gusti Allah iku napa maksud suwung. Kados kaya madosi gali kangkung terus lek ketemu niku tracake kuntul mabur ingkang tiga niku kayugung susu angin. Nah, apakah wujud Allah itu adalah suwung? Nah, sing nomor kali niku wonten istilah Jawa niku cipta, rasa, karsa lan pakarsa. Nah, kalau yang saya tahu niku bahwasanya suwung itu sudah tidak ada rasa. Apakah itu benar, Gus? Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau sembah namaku, jangan kau sembah sifatku, dan juga jangan kau sembah zatku, tapi sembahlah aku. Gitu. Inilah Bapak Ibu yang ku maksud tauhid yang sudah sampai pada la ilaha illa ana. Ini tertuang di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, tertuang di dalam surah Toha ayat 14 tentang tauhid niki. Apakah wujudnya Allah itu suwung? Betul, itulah aku maksudnya. Kalau di bahasa Arab kan itulah aku, saya, aku. Kalau sudah masuk di aku atau saya, sudah tidak ada selain aku. Memang itu dikatakan suwung minangka mata basariah ini. Suwung. Apakah juga tidak ada rasa? Sudah tidak ada. Iman sudah tidak ada, Pak. Iman, rasakan iman sudah enggak ada. Makanya disebut hakul basirah. Wis bener nger. Wis bener imanmu. Iman sing ya apa sing wis bener? Iman yang sudah sampai pada kesuwungan. Tapi manakala ini dimasukkan pada ainul basirah, justru sowong iki wujud. Yang dimaksud al wujud iku ya sowong iki. Ada istilah kosong iku berisi, yang berisi iku kosong. Ya niki maksudnya. Teorine orang ahli hijab dengan ahli syuhud kan gini Pak, bedo. Nek ahli hijab gini tentang pada Allah. Wujude Allah iku bisa didelok kelawan perkara sing diciptakno. Dunya saisine sing nyiptakno kan Allah. Iki di jalur ahli hijab. Sehingga wujudin dunia saisine ini dibuat dalil, dibuat ayat, dibuat tanda, bukti adanya Allah. Adanya Allah. Makanya tauhidnya apa kok la ilaha illallah di situ. Cuman kalau kita dorong pada satu pertanyaan, Allah yang mana? Sudah berhenti. Enggak bisa. Jadi mereka melihat Allah itu lewat tanda. Sehingga tanda iki sebagai bukti adanya Allah. Tanda. Misalnya iki piring wujud. Iki piring mempunyai tanda. Ada yang membuat piring. Siapa? Ya mbuh. Bahasane manungsa sing ya apa ya gak ero. Wong gak ero oleh ndadekno. Jadi mboten saged. Sehingga piring ini tak gawe bukti wujude sing gawe piring. Wis bener Pak nggih? Bener miturut kelas ning kene.
Sawise jasad mereka ndelok wujude piring. Makanya dipeksa. Yang menjadikan piring jari wong-wong sing ya apa? Mandek kita. Karena kita tidak tahu ketika saat menciptakan piring, ujug-ujug ono piring. Sama. Dunia seisinya. Sehingga disimpulke dunia saisine iku dijadikan sebagai ayat tanda bukti wujudnya Allah. Wujudin dunia tiga bukti atas dasar wujudnya Allah, karena sing wujud non dunia iki Gusti Allah. Iki cara tauhid ngono ya. Isih ana la ilaha illallah dengan la ilaha illahua. Masih ana ngono. Sehingga sampai kapanpun sing gawe piring iki terhijabi kali piring mungguh kula. Enggak akan pernah tahu siapa wong iku mang siapa. Sehingga wujudin dunia iki menghijabi pada diri kita, sehingga Allah itu sampai kapanpun samar mungguh saya. Samar, gaib, udah enggak tahu. Padahal kan sudah ditegaskan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dikatakan lagi Muhammad, bila mana umatmu itu tanya, hambaku tanya tentang aku, katakan ini koribun, aku itu ide. Tapi kok gak ero? Lah ngoten nggih. Ini perlu dievaluasi. Apa sebabnya Al-Qur'an ngomong Allah itu dekat, kok gak ero aku piye lah ngono. Kita orang-orang syariat dulu mikir untuk dulu, Pak. Enggak mikir. Yang kita pikirkan yang ada di dalam benak hati kita kan begini, bagaimana saya nanti dewasa nikah, punya anak, punya rumah, fasilitas, sandang, pangan, papan, lebih-lebih lagi itu tak? Nggak akan terlintas dalam diri kita pada saat itu tentang dawe Allah iki, wal awwal wal akhir wal dhahir wal batin. Allah iku ning jaba ya ning jero ning awal ning akhir. Enggak pernah mikir tutuk kuno. Kecuali hamba-hamba Allah yang digendaki atas dasar kesadaran ruhaniyah ini tentang ajaran Nabi Muhammad di jalur hakikat, baru mereka mikir ke hal yang seperti itu. Paling sampean waktu kali kula biyen mikir, alah engko sok mati mlebu alam barzah kaya ngene iku gak ewangi. Terus alah lha apa bingung-bingung wak mudine ndudono kok engko ana malaikat loro mara mungkar nakir nakoki marabuka Pak Mudin wis ngkai kerpekan nang aku. Tak jawab Allahu Rabbi. Lah ngene ta ya. Angen-angen kita. Aku ya anakku tak ondok-ondokno engko lak kirim donga nang aku. Lah ngoten nggih Pak nggih. Subhanallah, yaiku sampean iku ngenteni perkara sing gak teko, terapusi, lho es terapusi. Wis aku tak salat, wis tak penuhane kewajibaku, sunah-sunahku, kapanpun, apapun, dan tak tinggal no larangan iku. Iku lak jasmani sifatnya Pak, yang dilakukan oleh jasmani. Engko jari ustadku iku nok kuburan iku wis berhubung aku iki sangune ukeh, enggak ada masalah. Lah ngoten nggih. Wis nek umpami mboten nyatane sinten sing tanggung jawab? Sinten sing tanggung jawab? Ya sing berani ngomong wau waktu nang dunya guru. Mangkane ada 3 orang ketika saat di dunia kita anggap sebagai orang ahli surga, tapi nyatanya itu ahli neraka. Siapa itu? Al-mujahid, matinya menjadi syuhada. Al-ulama. Terus yang ketiga adalah dermawan. Wis mungguh menungso pandangane wapik Pak mesti surga. Tapi nyata nih ketika saat besok itu
ketika saat hari-hari persidangan ternyata menjadi ahli neraka. Pertanyaannya, mujahid yang bagaimana, ulama yang bagaimana, dermawan yang bagaimana? Kemarin sudah saya jelaskan. Wes, kembali kepada pertanyaan, wujudi Allah itu memang dalam kekosongan itu miturut pandangan lahiriah. Tapi miturut pandangan batiniah justru yang kosong iki berisi. Syaratnya berisi. Selain sing kita anggap ada, tidak ada. Ya kulo dengan jenengan sudah tiada. Udah. Nah, sistem ahli syuhud justru kebalik dengan ahli hijab. Nah, ahli hijab tadi mengatakan adanya dunia itu sebagai tanda adanya Allah. Ahli syuhud sudah tidak, kebalik. Wujudnya Allah sebagai tanda ketidakadanya perkara yang tadinya kita anggap ada. Itu wujudnya Allah sebagai burhan, bukti ketidakwujudnya selain Allah. Itu ahli syuhud. Makanya mengapa mereka itu terasa tersiksa ketika di dunia, karena itu mengikuti nafsu di dalam jasadnya. Ya Allah. Makanya mengapa Allah katakan dalam satu ayat, para kekasih Allah itu sudah tidak lagi ada rasa khawatir, gelisah, takut dengan kematian, karena itu yang ditunggu-tunggu. Wah, jamaah ada yang WA saya, mugi-mugi Gus diparingi panjang umur, sehat, biar untuk membimbing umat iku agak lama. Lah ngoten nggih? Yes, tak ucapno terima kasih. Lah ngoten nggih? Minangka hablum minanas, tapi asine aku iki tersiksa aja. Ngetutno jasa tersiksa. Umpama oleh milih ya oleh milih. Kalau niki menentok ning kamar wis ge ora nandindi, ora keluyuran mulang ngaji, ora keluyuran nyambut gawe, wis aku tak sendigurau terus jasad lan rohku nang Allah. Berhubung aku gak iso milih, maka apapun iku bentuknya tetep tak lakoni. Sampak tuwek pun ya tak lakoni. Tapi sadarkah dirimu bahwasanya yang kutunggu itu adalah pensiun? Sebetulnya di situ. Makanya wong pensiun itu seneng mboten Pak? Seneng Pak asli ini. Ono wong sing gak seneng Pak pensiun itu. Karena apa? Kehilangan bayaran. Kehilangan bayaran. Gak seneng. Ono wong sing gak seneng itu. Karena dia merasa kehilangan bayaranku. Saiki pensiunku lu piro, lah bayar aku ben wulan iku jutaan. Karepiku terus dinas terus. Karena apa? Pertimbangan dia itu melihat hubus syahwah. Coba kalau orang itu sudah memikirkan masa tua menghadap pada Allah, lebih senang suka nang cepet pensiun. Ada yang belum waktunya pensiun, yang namanya mengajukan pensiun dini gitu Pak ya. Ada yang seperti itu. Karena apa? Dia tidak memandang gaji. Dia gak memandang gaji. Entah dia memandang apa. Secara umum Pak, aslinya pensiun itu gak seneng. Kalau mereka itu memandang tempat yang basah. Secara umum. Tapi yo ada orang yang pingin yang cepet pensiun, wis kok gak kloyang-kloyong. Jadi kan ngaten, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para ahli syuhud itu sebetulnya itu menunggu ajal masa-masa pensiun. Karena disitulah dia tidak akan bertemu, tidak akan bergaul, tidak akan campur lagi dengan hawa nafsu. Udah bebas itu namanya Pak. Cara orang
mari kebelenggu, keselinting, tercancang, lepas cancangane segur ngono. Seger. Nggih. Iki coba sampeyan ning omah engko garwa sampeyan kok nyancang sikil sampeyan, tangan sampeyan nyancang, cawancang kabeh. Wis dekekne nggone kursi. Piye rasane? Terus bagaimana rasanya kalau sudah dilepas? Subhanallah, rasanya penak. Sebetulnya gitu lah. Ruh itu terikat, terbelenggu dengan nafsunya sendiri. Bukan berarti lepasnya itu ketika saat mati secara syariat, enggak. Secara hakikat kita itu sudah bisa lepas Pak sebetulnya itu dari hawa nafsu. Dengan catatan kita mengikuti ajaran Rasulullah, ilmu, amal, dan istiqomah. Jadi kembali kepada pertanyaan, betul Pak, wujudnya Allah itu dilaksanakno bahasa tracai kuntul mabur. Jadi gung lewang liwung iku termasuk diri panjenengan itu sudah tiada tanda-tanda di alam musyahadah, makom musyahadah. La ibsyarun wa mubsyarun wa basarun, dirimu, keakuan dirimu sudah tidak ada Pak, sudah boten wonten. Itulah namanya ahad, esa, tunggal, tidak ada yang lain. Bahasa tauhid kalau diterjemah nang syariat yaitu tadi Allah sendiri tanpa ada yang lain. Berarti yang melihat Allah ya Allah, betul. Wis.